Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa anta hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam pertemuan kali ini saya mengajak teman-teman yang ingin belajar dasar dari ilmu nahu. Maka di channel ini kita akan belajar ilmu nahu dari dasar, yaitu dari matan al-jurumiyah. Kadang orang berpikir kalau belajar nahu itu susah, belajar nahu itu sulit. Tapi sebenarnya tidak ada yang sulit. Yang sulit itu sebenarnya bagaimana menggerakkan kemauan kita untuk belajar. Karena kalau kita sudah mau belajar, maka tidak ada yang sulit. Ilmu nahu yang sering dikatakan pelajaran paling sulit di pondok pesantren, sebenarnya itu mudah, tergantung kemauan kita saja. Dan di sini kita akan belajar ilmu nahu dari dasar. Ilmu nahu yang kita mulai pembelajarannya dari matan al-jurumiyah, yang insya Allah kita akan secara rutin membahas bab per bab dari babul kalam nanti sampai kepada babul makhfudatil asma. Sebelumnya saya sarankan kepada teman-teman yang ingin belajar apapun itu di pondok pesantren misalnya. Kalau ingin belajar kitab untuk mengambil keberkahannya, kita kirimkan yang pertama Al-Fatihah itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian yang kedua kepada guru-guru, kepada pengarang kitab yang ingin kita baca. Pengarang kitab misalnya pengarang kitab Mukhtasar Jiddan misalnya, pengarangnya yaitu Zaini Dahlan, nafa'anallah. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada Zaini Dahlan. Kemudian yang ketiga kita kirimkan Al-Fatihah kepada guru yang mengajarkan kita ilmu tersebut. Langsung saja kita pembahasan kepada bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lapas yang tersusun dari kalam adalah lafaz murakkab mufid wad'i. Jadi kalam itu adalah suatu lapas yang tersusun memberi pemahaman, kemudian mengucapkannya itu disengaja. Jadi pembahasan unsur-unsur dari kalam itu sebenarnya ada 4. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi lapas. Maka yang dinamakan dengan lapas, definisi lapas itu adalah lafzun huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, yaitu suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Contohnya, kalau kita ucapkan Zaidun, maka Zaidun ini sudah sah dinamakan kalam karena dia dilapaskan, kemudian dia mengandung huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dari Zaidun itu berarti terkandung dari huruf Z, Ya, dan huruf Dal. Maka Zaidun sudah sah dinamakan dengan al-kalam. Yang kemudian murakkab. Murakkab definisinya ma tarakkaba min kalimataini fa aktsaru. Kalimat yang tersusun 2 kalimat atau lebih. Contohnya apa? Zaidun qaimun. Si Zaid berdiri. Nah, murakkab ini susunan kalimat. Kalimatnya itu minimal tersusun dari 2 kalimat atau lebih supaya sah dinamakan dengan murakkab. Kemudian yang ketiga, mufid. Mufid ini ma afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimin wasami'u 'alaiha, yaitu kalimat yang memberi pemahaman sehingga si pendengar dan si mutakallim itu sudah cukup diam karena sudah paham apa yang kita ucapkan. Contohnya Zaidun qaimun. Kita ucapkan Zaidun qaimun, ini sudah mufid. Kenapa? Karena dia sudah memberi pemahaman Zaidun qaimun, si Zaid berdiri. Kita sudah paham. Kalau orang mengucapkan Zaidun qaimun,
si Zaid berdiri. Oh, kita sudah paham bahwa si Zaid itu sudah berdiri, bukan si Zaid itu mengandung pertanyaan kembali. Nah, contohnya kalau kita gunakan kalimat istifham, man koma, siapa yang berdiri, maka ini tidak dinamakan mufid karena dia tidak memberi pemahaman kepada si mutakallim dan kepada orang yang mendengar karena dia berbentuk pertanyaan. Kemudian wadu' ja'lul lafzi dalilan 'alal makna, menjadikan lafaz sebagai dalil atas makna. Wadu' ini syaratnya adalah disengaja dan dengan berbahasa Arab. Lalu bagaimana kalau misalnya ada orang yang ngigo waktu tidur, ngigo ngomong-ngomong berbahasa Arab, fasih, zaidun qaimun, doroba zaidun, bagaimana, apakah itu dinamakan dengan kalam? Tidak, karena syarat dari kalam ini adalah disengaja. Sementara orang yang lalai, orang yang ngigo, orang yang mimpi itu tidak dinamakan dengan wadu', maka dia tidak sah dinamakan dengan kalam. Oke. Selanjutnya kita lanjut. Wa aqsamuhu salasatun, dan pembahagian kalam itu ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima. Kemudian kalam itu terbagi kepada 3, yaitu yang pertama al-ismu, kemudian al-fi'lu, kemudian yang ketiga al-harfu. Nah, yang pertama kita bahas tentang al-ismu. Isim itu apa sih? Maka isim itu adalah al-ismu wa kalimatun dallat ala makna fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin wadu'in. Jadi isim itu kalimat yang menunjukkan makna dan dia tidak diiringi dengan masa. Dia tidak membahas tentang masa. Isim itu tidak berbicara tentang masa, tentang waktu. Karena isim itu adalah nama benda. Nama orang, nama benda itu termasuk isim. Contohnya apa? Zaidun, Muhammadun, Sakirun, itu adalah isim karena dia menunjukkan nama. Kemudian pembagian kalam yang kedua yaitu fi'il. Fi'il itu huwa kalimatun dallat ala makna fi nafsiha wa qatarin bi zamani wadu'in, yaitu kalimat yang menunjukkan makna dan dia diiringi dengan masa. Fi'il ini dia itu kata kerja. Contohnya kata kerja qatala, dan setiap kata kerja itu membutuhkan masa. Ada nanti namanya masa madi atau masa yang lalu, kemudian masa hal, masa yang sekarang, kemudian masa istiqbal dan masa yang akan datang. Jadi fi'il itu kata kerja yang membutuhkan waktu pekerjaan, masa pekerjaan. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga huruf. Huruf itu ma la yasluhu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu yang tidak terdapat padanya pertanda isim dan tidak juga terdapat pertanda fi'il. Contohnya huruf. Huruf itu ada nanti namanya huruf jar, ada huruf khofat, huruf jar, kemudian nanti amil harfu nasbin, nanti itu termasuk kepada huruf. Contohnya huruf waw, min, ila, an, ala, itu contoh huruf seperti itu. Bahasan selanjutnya adalah tentang isim. Setelah tadi kalam itu dibagi 3, yaitu kalam tadi dibagi kepada isim, fi'il, dan huruf. Selanjutnya kita membahas pada kalimat selanjutnya. Fal ismu yukrofu bil hubdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil hubdi. Kemudian isim itu dikenal dengan huruf khofat, ada tanwin, masuk alif lam, dan huruf khofat dan masuk huruf qasam. Maka kita ke pembahasan isim. Tadi isim itu dijelaskan, isim itu ditandai dengan khofat. Khofat itu baris di bawah, yaitu contohnya fil masjidi. Ini kalimat dal yang berbaris kasroh ini, yang berbaris khofat ini, dia menjadi alamat bagi isim. Kenapa? Karena dia berbaris khofat atau berbaris kasroh. Kemudian yang kedua tanwin, ada tanwinnya. Contohnya rojulun, zaidun. Yang dilingkari ini adalah tanwin. Ini menjadi pertanda bagi isim. Kemudian yang ketiga masuk huruf lam.
huruf alif dan lam. Contoh, al-masjidu, al-baitu, al-madrasatu. Setiap kalimat yang dimasuki alif lam itu sudah dipastikan itu adalah isim. Karena alif lam itu merupakan pertanda dari isim. Kemudian yang keempat itu masuk huruf khofat. Huruf khofat itu apa? Huruf yang membuat kalimat sesudahnya itu berbaris kasroh. Contohnya di sini, fil masjidi. Fi ini adalah huruf khofat. Maka kalimat sesudahnya itu wajib berbaris kasroh. Nah, dan huruf khofat itu apa saja di dalam jurumiyah? Karena kita belajar mendasar, kita hanya mengajarkan yang di jurumiyah dulu. Walaupun sebenarnya di alfiyah itu banyak huruf khofat itu bukan cuma 9. Huruf khofat itu apa? Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Nah, jadi setiap kalimat yang sebelumnya dimasuki huruf khofat ini, min sampai lam di sini, itu kalimat sesudahnya itu wajib berbaris kasroh. Dan itu sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah isim karena dimasuki oleh huruf khofat. Kemudian masuk huruf kosam, pertanda isim yang kelima adalah masuk huruf kosam. Huruf kosam itu apa? Itu huruf sumpah. Huruf sumpah itu cuma 3. Di dalam al-jurumiyah kita jelaskan waw, ba, ta. Setiap waw ini dimasuki pada kalimat lafzul jalalah. Contohnya wallahi, maka dia bermakna sumpah. Wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah. Tallahi juga bermakna qasam, bermakna sumpah. Pembahasan selanjutnya setelah isim, tadi kalam itu dibagi 3, isim, fiil, huruf. Pembahasan yang kedua yaitu fiil. Fiil itu pertandanya itu ditandai dengan wal fi'lu yukrofu biqot wasin wasaf wa ta'u ta'nis sakinah. Fiil itu ditandai dengan huruf qad, sin, saufa, dan ta ta'nis. Qad ini, fiil itu kan nanti kita jelaskan bahwa fiil itu ada 3. Yang pertama tadi fiil madi, fiil mudhorik, kemudian fiil amar. Kemudian qad ini hanya masuk kepada fiil madi dan fiil mudhorik. Sementara sin dan saufa itu dikhususkan masuk kepada fiil mudhorik, dan ta ta'nis ini khusus masuk kepada fiil madi. Seperti itu. Selanjutnya, awal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Tadi kalau itu dibagi 3. Yang pertama isim, fi'il, kemudian huruf. Huruf itu yang tidak terdapat padanya pertanda isim dan tidak dapat pertanda fi'il. Tapi huruf itu harus mempunyai makna. Harfun ja'ali makna, huruf yang mempunyai arti. Kalau tidak mempunyai arti, dia tidak termasuk huruf. Contoh huruf itu apa? Man, siapa, itu istifham. Hal, kemudian min, kemudian kaf, rubba, bagian dari huruf hijaiyah, bagian dari huruf khofat, itu termasuk huruf. Ya, pembahasan kita kali ini cukup sampai babul kalam dulu. Dan di akhir saya ingin menjelaskan bahwasanya cara pembacaan bab yang terletak di awal babul kalam itu terletaknya di atas babul kalam. Bahwasanya bab itu boleh dibaca babu, boleh dibaca baba, boleh dibaca babil kalami. Kalau babu, dia berarti babul kalami, berarti dia ikromnya menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Khobar mubtada mahdzuf takdiruhu haza. Haza babul kalami. Kalau dibaca baba berarti dia ada fiil yang dibuang. Berarti ini menjadi maf'ul li fi'li mahdzuf takdiruhu iqra babal kalami. Kemudian babi berarti ada yang ditakdirkan sebelumnya. Apa? Kalau dibaca babi yaitu dia majarurun biharfi jar mahdzuf takdiruhu unzur ila babil kalami. Seperti itu. Kawan-kawan yang ingin belajar dasar ilmu nahu bisa ikuti channel ini karena kita akan terus-menerus membahas tentang ilmu alat ini, ilmu nahu ini nanti sampai khatam dengan babul mahfudatil. Babul mahfudat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.